الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صدق الله العظيم. Ikhwatul iman jamaat salati subuhi asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin tuan-tuan yang mulia dan puan-puan semua yang dirahmati Allah, yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil pun ia tak disebut nama. Mudah-mudahan kembali duduknya kita di pagi hari ini maktubun indallah, dicatat oleh para malaikat-malaikatnya Allah, tersimpan menjadi khazinatan, perbendaharaan amal-amal soleh yang menjadi sababun min asbabi dukhulina fi jannatillahin na'im, dan mudah-mudahan menjadi sebab di antara sebab-sebab Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang mulia, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan membahas dua orang yang ianya tidak beriman kepada Allah. La yu'minu billahi wa la yu'minu birrasulih. Dua orang ini tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Tetapi dua orang ini sangat mencintai Rasulullah dan Rasul pun sangat menghormatinya. Secara umum bisa digambarkan Bapak Ibu, di awal-awal dakwah Nabi yang mulia baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia fil ahdil makki di periode Mekah, qoblal hijrah, sebelum Nabi hijrah. Jadi manusia itu ada tiga kelompok, ada tiga golongan tipologi orang Quraisy di dalam menyikapi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama, alladzina yu'minuna billahi wa bi rasulih wa yujahiduna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang pertama, mereka adalah humul ladzina yu'minuna billahi wa bi rasulih, orang-orang yang beriman kepada Allah, menerima dakwah Nabi, beriman kepada Nabi, wa ya'taqiduna bima akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga meyakini, mengimani, membenarkan, yusaddiquna terhadap apa-apa yang disampaikan dan diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika Nabi menjelaskan tentang hadisatul Isra'i wal Mi'raj
ketika beliau menjelaskan tentang peristiwa yang beliau alami dalam kisah Isra dan Mi'raj. Humul ladzina yu'minuna bi. Jadi kelompok pertama ini beriman. Wa yujahiduna fi sabilillahi ma'an nabiyyi, dan mereka sekaligus tidak hanya beriman tetapi mereka juga berjuang, berdakwah, membersamai Rasulullah di dalam semua aktiviti dakwah beliau. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, humul ladzina yajhaduna bi da'watir rasul sallallahu alaihi wasallam wa yuharibuna. Kelompok yang kedua, mereka adalah orang-orang menolaklah mereka dakwah Nabi, membenci Nabi, memerangi Nabi, menzolimi Nabi, menganiaya Rasulullah. Ini kelompok yang kedua. Alladzina yuharibunan nabiyya, orang-orang yang memerangi Nabi, menzolimi Nabi, mengingkari dakwah Nabi dan tidak beriman kepada Nabi. La yu'minuna billahi wa la yu'minuna birrasulih. Apakah banyak? Mayoriti, Pak. Dari sekian ribu jumlah ahlul Mekah, pada waktu itu cuma 50-an orang-orang yang beriman kepada Nabi. Maka sisanya itu adalah humul ladzina yakfuruna billah. Mereka adalah orang-orang yang ingkar, tidak beriman kepada Allah, tidak yakin kepada kenabian Rasulullah. Hatta yuharibu, bahkan mereka memerangi Nabi, ingin membunuh Nabi, ingin menciderai Nabi. Ini kelompok yang kedua, Pak. Kelompok yang ketiga, ada orang-orang di tengah mereka alladzina la yu'minuna billahi wa bi rasulih. Mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kenabian Rasulullah. Akan tetapi humul ladzina la yuharibuna nabiyya hatta bal, mereka ini orang-orang yang tidak memerangi Nabi. Walaupun mereka kafir, ingkar, tetapi mereka tidak membenci Nabi, tidak memerangi Nabi. Balhum, bahkan mereka sangat mencintai Nabi. Ada model orang begitu, Pak. Ini Masya Allah. Makanya hidayah itu sepakat ahlu sunnah wal jamaah, itu hak prerogatifnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa su'ila Abu Bakrin as-Siddiq radhiyallahu an. Sidina Abu Bakar ini pernah ditanya, Pak, mengenai orang-orang yang mencintai Nabi tapi tak beriman kepada Nabi. Sidina Abu Bakar menjawab, tidak menjelaskan secara detail, Pak. Karena pertanyaan itu kaitannya akidah. Ya Abu Bakrin, kenapa Abu Thalib tidak beriman? Kenapa Fulan bin Fulan tidak beriman? Bukankah mereka itu menolong dakwah Nabi? Kenapa Allah tetap membuat mereka tidak beriman? Sayyidina Abu Bakar menjawab, engkau tidak akan pernah dihisab, tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban, engkau tidak akan pernah ditanya dan tidak wajib bertanya kenapa Allah melakukan begini-begini, kenapa Allah
menciptakan begini-begini, kenapa Allah menetapkan kadza wa kadza. Tapi yang wajib ditanya itu engkau. Jadi yang wajib ditanya itu kita. Allah bertanya kepada kita, untuk apa umur kita, untuk apa harta kita, kenapa kita tidak beriman. Tetapi kita tidak ditanya, tidak diperintahkan untuk bertanya, kenapa ya Allah engkau menciptakan begini-begini. Jadi ini milik mutlak, prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mendapatkan hidayah ini, Masya Allah, Pak, satu nikmat yang agung ketika dimana seseorang dibimbing oleh Allah untuk beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya. Kenapa? Sebab di zaman fil ahdil awal, inda awali da'watir Rasul sallallahu alaihi wasallam, di awal dakwah Nabi, ada beberapa orang yang mereka mencintai Nabi, membantu Nabi, tetapi tidak beriman kepada Nabi. Ada dua orang yang sepakat para ulama. Dua orang ini sangat dicintai oleh Nabi dan mereka sangat mencintai Nabi. Nabi begitu hormat kepada dua orang ini, Pak. Manhuma, siapa dua orang ini? Yang pertama Abu Thalib, amun Nabi, paman beliau. Yang kedua Mut'im bin Adi, orang kafir Bani Abdi Manaf, ayahanda Sayyidina Jubair bin Mut'im, anaknya beriman semua, Pak. Jadi Mut'im bin Adi ini lam ya'tanik al-Islam, sampai meninggal pun riwayat yang sahih beliau tidak masuk Islam, tetapi Nabi sangat menghormatinya. Nah, kenapa? Sebab pasal dua orang ini begitu dicintai oleh Nabi, Nabi pun menghormatinya, dan dua orang ini juga begitu menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat perjuangan apa yang telah dilakukan oleh dua orang ini, Pak. Saya tak bicara masalah Isra Mi'raj, tetapi ini kaitannya dengan Isra Mi'raj. Jadi bicara dua orang ini merupakan di antara sebab, sababun min asbabi hadisatil Isra'i wal Mi'raj. Yang pertama Abu Thalib. Wattafaqal mu'arrikhuna, ulama ahli sejarah sepakat bahwa Nabi itu memiliki dua sandaran, Pak, dalam dakwah beliau. Ada as-sanadul ijtimaiyu, yang kedua as-sanadul atifiyu. Sandaran bemper dakwah Nabi dalam konteks keumatan, dalam konteks sosial mujtama, maka beliau adalah Abu Thalib yang menjamin keselamatan Nabi, yang tungkuh lumus membackup Nabi supaya tidak dianiaya orang-orang kafir Quraisy. Maka beliau Abu Thalib, ayahanda daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ayahandanya Sayyidina Ja'far, ayahandanya Sayyidina Aqil, ayahandanya Sayyidah Ummu Hani radhiyallahu anhum ajma'in. Hatta wa fi ba'dir riwayat, di dalam sebagian riwayat-riwayat yang sahih, Nabi itu kalau mau keluar khurut dakwah selalu mampir dulu ke rumah Abu Thalib. Ya ammi, wahai pamanku, begitu keras perlawanan orang-orang Quraisy terhadap dakwahku, apa yang harus aku lakukan ini? Maka Abu Thalib memberikan arahan, Abu Thalib memberikan usulan, Abu Thalib memberikan jaminan. Dan itu terbukti ketika Abu Thalib masih hidup, orang-orang kafir Quraisy masih segan
untuk menganiaya Nabi secara totalitas itu mereka masih segan. Kenapa? Mereka melihat Abu Thalib. Abu Thalib ini punya kewibawaan, punya maziyah baina qaumi, melanjutkan kemuliaannya Abdul Muttalib. Di tengah-tengah orang kafir Quraisy, Abdul Muttalib ini pemimpin. Abdul Muttalib meninggal, dilanjutkan kepemimpinan itu oleh Abu Thalib yang memegang urusan air Zam-Zam, yang memegang urusan Ka'bah, tamu-tamu yang mendatangi Ka'bah, maka itu ada di tangan keputusannya Abu Thalib. Maka orang-orang kafir Quraisy sangat memuliakan Abu Thalib. Dan ini terbukti di tahun 10 kenabian. Ketika Abu Thalib meninggal, maka orang kafir semakin luar biasa penganiayaannya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena mereka tidak ada lagi yang disegani, Pak. Ketika Abu Thalib masih hidup, mereka segan kepada Abu Thalib. Tapi kalau Abu Thalib sudah meninggal, maka tidak ada yang ditakuti dan disegani. Maka meningkatlah kekuatan, kezaliman yang mereka berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Thalib, Pak. Dan pada beberapa peristiwa yang kami pernah kisahkan, termasuk dalam kisah Si'bi Abi Thalibin, peristiwa yang dikenal dengan Si'ib Abi Thalib, 3 tahun Khisarun Nabi, Nabi diembargo, Nabi dikucilkan, diasingkan di satu lembah. Yang peristiwa ini dikenal dengan Si'ib Abi Thalib. Begitu hebatnya perjuangan Abu Thalib mengawal dakwah Nabi, maka dikatakan as-sanadul ijtimaiyu. Ketika urusan masalah sosial kemasyarakatan di tengah orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah, maka Abu Thalib memasang dirinya hatta qol, sampai dia berkata, demi Tuhan kalian tidak akan bisa menyentuh Muhammad ibnu akhi, anak daripada saudara laki-lakiku, selama aku masih hidup. Ini domanat jaminannya Abu Thalib atas keselamatan Nabi, Pak. Dan riwayat yang sahih, wa tufiya Abu Thalibin, dan Abu Thalib ini tidak sanggup dan tidak membawa iman, karena ketika dia naza, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan bin Harb, ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf. Semuanya mengelilingi Abu Thalib. Ya Abu Thalibin, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muthalib dan nenek moyang kami? Apa kata Abu Thalib? Tidak. Aku tetap berpegang kepada agama nenek moyang kami. Di sisi yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyodorkan kalimatul la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Ya ammi kul la ilaha illallah. Katakan, ucapkan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Kalimatut tauhid, kalimat yang akan menjadikan engkau mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan di hadapan Allah. Abu Lahab pun juga begitu. Jangan kau ikuti Muhammad. Dan akhirnya riwayat yang sahih Bukhari Muslim, Abu Thalib ini tidak membawa iman. Wal iyadu billah. Yang kedua, Pak, Mut'im bin Adi. Wa huwa rajulun min kufari Makkah atau Quraisy Makkah. Mut'im bin Adi ini dari Banu Abdi Manaf, klannya sama dengan Nabi, orang Quraisy. Seperti apa perjuangan pengorbanannya di dalam ketika menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Peristiwa yang paling terkenal itu, dan itu masih diingat oleh Rasul ketika beliau sudah di Madinah, jasa pertolongannya Mut'im bin Adi, dan Nabi selalu memujinya walaupun dia matinya kafir, Pak. Jadi ketika Nabi ditinggal wafat Khadijah, Abu Thalib pun meninggal terlebih dahulu. Orang kafir Quraisy ini kan tidak ada lagi yang menghormati Nabi, itu udah tak ada, Pak. Semena-mena mereka terhadap Nabi, menzalimi Rasulullah, baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak penganiayaan itu adalah, kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, itu ketika Nabi diinjak-injak oleh mereka ketika Nabi sujud, Pak. Nabi diinjak-injak, dihinakan, disakiti. Kenapa mereka seperti itu? Karena Abu Thalib yang disegani sudah tidak ada. Bemper dakwah dua orang yang diberikan oleh Allah untuk dakwah Nabi ini sudah diambil oleh Allah. Abu Thalib, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam huwa yasjudu amamal Ka'bah. Suatu hari aku pernah melihat Nabi itu sujud. Beliau salat di depan Ka'bah. Dan aku perhatikan beliau sujudnya begitu lama. Dan di sekeliling Nabi yang ketika beliau sujud ada Abu Jahal, Amr bin Hisam al-Makhzumi laknatullahi alaih. Ada Abu Lahab, pamandanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib laknatullahi alaih. Ada Ubay bin Khalaf, dan juga di situ ada berdiri Abu Sufyan bin Harb ketika dia belum masuk Islam, Pak. Faqala, ini riwayat yang masyhur, Abu Lahab berdiri, fanada, dan dia menyeru, Pak, ya syababa ahli Makkah, wahai kalian pemuda-pemuda Quraisy, siapakah kalian yang berani menginjak-injak laki-laki yang sujud ini, maka separuh daripada hartaku aku berikan kepada kalian. Rebutan, Pak. Pemuda-pemuda Quraisy itu berdiri semuanya, ana ya Abu Lahabin, biar aku injek dia. Dan itu mereka lakukan kepada Nabi SAW, dan Nabi sedikit pun tidak mengangkat badan beliau dari sujudnya, Pak. Apakah cukup sampai di situ? Tidaklah, kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud. Aku perhatikan dan aku mendengar dengan jelas ucapan mereka. Faqala Abu Jahal atau Abul Hakam. Abu Jahal tidak ketinggalan, Pak. Dia berseru, wahai kalian, adakah di antara kalian yang punya unta yang baru melahirkan? Ambil tuh salal jazurnya, ambil ketubannya, bawa khutli, bawa ke sini untukku. Faqama rajulun min kufari Makkah, berdirilah seorang laki-laki dari kalangan orang kafir Mekah. Wahai Abul Hakam, aku punya unta yang 5 hari yang lalu telah melahirkan, tetapi itu ketuban belum aku buang. Masih ada? Oke, ambil. Diambil oleh laki-laki ini ketuban yang sudah berhari-hari, yang baunya sudah busuk, diambil, dan itu disiramkan di atas tubuh baginda Rasul mulia sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yasjudu, yang beliau dalam kondisi sujud, basah kuyup baju Nabi, kepala beliau yang agung yang mulia bermandikan ketuban yang sudah busuk 5 hari 6 hari belum dibuang. Apakah Nabi berdiri atau beranjak dari sujud? Tidak. Apa
Apa kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud? Fabakaitu, aku menangis waktu itu. Aku melihat kekasih Allah dihinakan, dan belum pernah aku melihat beliau dihinakan seperti ini. Aku tak mampu berbuat apapun. Aku ingin menolong Nabi kekasihku, tetapi orang-orang kafir itu begitu banyak. Apakah cukup sampai di situ, kata Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud? Tidak. Abu Lahab yang melihat Nabi bermandikan air ketuban, badannya basah kuyup, maka ia perintahkan pemuda-pemuda Quraisy itu untuk mengambil turoban, debu, tanah pasir yang debunya itu diambil, dimasukkan karung, ditaburkanlah debu itu di atas tubuhnya Nabi, maka lengketlah debu itu di air ketuban. Jadi Nabi sudah tidak berbentuk lagi wajah beliau, basah kuyup, terus disiram dengan debu. Ibu bapak bisa bayangkan seperti apa bentuk Nabi. Sudah diinjek-injek, disiram dengan ketuban bab busuk, habis itu disiramkan debu berkarung-karung, maka Nabi baju gamisnya, badannya, rambutnya tidak ada lagi bentuk warnanya, semuanya putih berdebu. Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud terduduk, menangis beliau. Apa yang harus aku perbuat? Nabi begitu dihinakan, kekasih Allah dihinakan sampai seperti ini. Kemudian diutuslah seorang laki-laki daripada sahabat Nabi yang sembunyi-sembunyi, maka ia balik, dijumpai keluarga Nabi, maka datanglah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Oh, Sayyidah Khadijah sudah wafat. Datanglah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kemudian datang. Ada Sayyidina Zaid bin Harisah pun datang. Keluarga Nabi datang. Apa yang menjadikan sebab orang-orang itu meninggalkan Nabi? Karena setelah Nabi salam, ketika beliau masih sujud, Sayyidah Fatimah membersihkan debu-debu yang ada di badan ayahandanya yang tercinta, dilapnya dengan kain tubuh ayahandanya sambil menangis anak kecil yang belum balik ini. Kemudian Rasul mengangkat badannya, kemudian beliau salam ke kanan, salam yaltafitu ilal yamini wa yaltafitu ilal shimal. Kemudian Nabi mengangkat tangannya, menengadahkan tangannya ke langit. Kemudian Nabi berdoa, Allahumma alaika Aba Jahlin, ya Allah aku serahkan perhitungannya Abu Jahal kepada engkau, Abu Lahab kepada engkau, Umayyah bin Khalaf kepada engkau. Dan Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, aku mendengar ada kurang lebih 12 nama yang disebut oleh Rasul, tetapi aku lupa siapa-siapa mereka di antara 12 itu. Dan ternyata 12 kurang lebih itu semuanya dimatikan oleh Allah dalam perang Badar, Pak. Dan ini dulu pernah kami singgung. Nah, kemudian di mana peran Mut'im bin Adi? Nabi kemudian setelah orang-orang Mekah begitu keras, beliau membawa anak angkatnya Sayyidina Zaid bin Harisah untuk berdakwah di Taif. Dalam kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami disebutkan, wa atasakifan da'iyan faramu bil ahjari bal aghrau bihi sibyana. Ibu hafal? Hafal Bu maulidnya? Saya aja cuma hafal 2 baris, apalagi ibu. Fa'ata sakifan da'iyan faramu bil al-jari bal agro bihis sibyana. Nabi berangkat ke Taif, didatanginya oleh beliau Bani Sakif atau Banu Ailan. Nabi SAW mengajak mereka, menyeru mereka pada kalimatut tauhid, tetapi mereka semuanya satu pun tidak ada yang beriman kepada Nabi. Bal agrau bihi sibyana faramu bil ahjar. Nabi dilemparin batu, Nabi dilemparin batu semua.
Ahlu Taif yang laki-laki dewasa, satu orang memegang batu sekepalan tangan ini, Pak. Faromuhu bil ahjar, dan itu dilemparkan mengarah kepada Nabi. Kaki beliau mandi darah, Pak. Sayyidina Zaid bin Harisah melihat nabinya, kekasihnya dihajar seperti itu, beliau dekap Nabi, terus kemudian ditelungkupkan di atas tanah. Maka batu-batu itu sekarang kemudian berganti menimpa tubuhnya Sayyidina Zaid bin Harisah. Kepala beliau sampai pecah, Pak. Mandi darah mengucur, mengalir, membasahi wajah beliau, baju beliau, badan beliau. 10 hari, Pak, berkeliling di kota Taif yang ada lemparan batu dan ditertawai. Bal aghraw bihi sibyana, anak-anak kecil, Pak, disorakinnya Nabi, dicelanya Nabi. Begitu berat dakwah pada waktu itu. Nah, kemudian 10 hari, dalam riwayat Nabi ingin kembali ke Mekah, tetapi Abu Sufyan sudah menunggu di perbatasan kota Mekah sebelah utara. Muhammad, kalau kau berani masuk, maka aku habisi kamu. Nabi akhirnya tertahan di luar kota Mekah. Nabi mengutus Banu Khuza'ah untuk minta suaka perlindungan kepada pembesar Mekah, tetapi tidak ada satupun yang menerima untuk melindungi keselamatan Nabi. Baru kemudian muncullah seorang laki-laki yang namanya Mut'im bin Adi. Terang-terangan dia dikumpulkan semua anak-anaknya, keponakannya, keluarga besarnya, sampai ratusan laki-laki. Ambillah, ambil kalian pedang kalian, tombak kalian, kita jemput Muhammad di sebelah utara, bawa masuk dia, bawa ke sini. Akhirnya keluarga Mut'im bin Adi ini menunggang kuda semua, gagah-gagah, bawa pedang, bawa tombak. Mereka ke arah utara, dijemputnya Nabi, diberikan kendaraan, dikawalnya Nabi di tengah kaum mereka, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani, Pak. Sampai di depan Ka'bah, apa kata Mut'im bin Adi? Wahai penduduk Quraisy, wahai kaum Quraisy, ketahuilah olehmu, aku telah melindungi Muhammad. Barang siapa yang berani menyakitinya, maka berarti menyakiti kami, perang dengan kami. Inilah kemudian di mana di saat Nabi terusir, Nabi tidak bisa masuk kota Mekah, Mut'im bin Adi mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan keselamatannya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan atas jasanya ini Nabi memujinya, memuliakannya, menghormatinya. Sampai ketika beliau di Madinah pun Nabi masih mengingat jasanya Mut'im bin Adi, dan lahirlah dari Mut'im bin Adi ada Sayyidina Jubair bin Mut'im, sahabiyun jalil, sahabat yang sangat dimuliakan oleh Nabi karena perjuangan jasa ayahandanya. Ini 2 orang, Pak. Baru kemudian Rasul datang ke rumah Sayyidah Ummu Hani, kemudian beliau leyeh-leyeh, baru terjadilah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi saya hanya ingin menekankan bahwa di zaman Nabi dakwah ada juga orang-orang yang tidak beriman, tetapi mereka juga mencintai Rasulullah dan Rasul juga mencintai mereka. Nah, adapun nasib mereka di akhirat, wallahu a'lam. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani mereka meninggal tidak beriman, ataupun adapun mereka nanti seperti apa nasibnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi riwayat yang sahih, hum finnar, mereka ada di neraka karena sebab tidak berimannya mereka kepada Allah. Adapun seperti apa di nerakanya itu pasti tentunya urusan Allah, dan Allah yang lebih tahu memperlakukan mereka, orang-orang yang tidak beriman kepada mereka tetapi kepada Allah, tetapi memiliki jasa terhadap perjuangan dakwah Nabi SAW. Artinya tetap iman ini barometer, dan ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Sebaik apapun orang itu, kalau tidak ada iman, maka kebaikannya itu tetap tidak bisa membawa keselamatan di akhirat kepadanya untuk ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sudah masuk waktu syuruk. Ada pertanyaan Bapak Ibu yang mulia?
Cukup aja ya. Udah masuk waktu suruh belum? Tampun ya. Nah, 1 menit anggap aja lah itu kita udah masuk Pak. Berarti saya takutnya korupsi 1 menit mula kan. 1 menit ini cukup bertanya dan saya yakin tak cukup untuk menjawab. Maka sebaiknya tak usah bertanya. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan surah Al-Fatihah barokahnya, manfaatnya, faidahnya menjadikan sabab Allah ridho kepada kita, Allah cinta kepada kita, sehingga menjadikan sebab di antara sebab Allah angkat apapun bala musibah, corona kah iya, delta kah iya, omikron kah iya, semuanya Allah angkat, Allah sembuhkan yang sakit, Allah selamatkan yang tidak selamat, Allah berikan ketetapan hidayah, Allah mudahkan urusan dunia akhirat kita, Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan di jalan nabinya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.